Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dandres Tumorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ UT Batam. Pada kali ini saya akan melakukan tugas 2 praktikum dari mata kuliah Administrasi Server. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas 2 tentang instalasi dan konfigurasi NF Server di CentOS OS 7. NFS atau Network File System adalah protokol untuk sharing file antar komputer dalam jaringan. Jadi kita punya satu server yang menyimpan file dan komputer lain bisa akses file tersebut seolah-olah ada di komputer mereka sendiri. Kita akan gunakan dua mesin virtual CentOS 7. Yang pertama CentOS Server sebagai NFS Server dan yang kedua adalah CentOS Client sebagai klien yang mengakses file dari server. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Untuk bagian A, instalasi dan persiapan server. Untuk A1 login sebagai root, pertama saya jalankan virtual mesin CentOS Server dan login sebagai root. Masukkan password. Login berhasil. Saya sudah masuk sebagai root, terlihat dari pom yang menunjukkan root localhost. Untuk A2, update system. Setelah instruksi A2, saya akan update sistem terlebih dahulu. Nah, muncul beberapa warning tentang could not resolve hotspot CentOS org. Ini normal karena CentOS 7 sudah end on live dan repositorinya dipindahkan. Tapi yang penting di akhir muncul no package market for update. Yang berarti sistem sudah up to date dan tidak ada package yang perlu diupdate. Jadi A2 sudah selesai, update system berhasil, sistem dalam kondisi terbaru. Selanjutnya, instruksi A3, saya install paket NFS Server. Selanjutnya, instruksi A3, saya install paket NFS Server. Oke, sekarang instruksi A4, saya akan membuat direktori yang akan diserver nama data. Karena sudah dibuat, sekarang saya ubah kepemilikan ke user NF nobody. Lalu set permission 755. Saya verifikasi hasilnya. Nah, perfect. Folder data sudah dibuat dengan permission 755 dan owner NFS nobody. Bagian A selesai. Untuk bagian B, kita clear. Nah, sekarang kita ke bagian B, konfigurasi server. Sekarang masuk ke bagian beta B, konfigurasi NFS server. Instruksi B1 saya edit file etc export. Penjelasannya di sini adalah data, yaitu direktori yang di-share, arsitek yang ini, semua IP boleh akses, RW, read write permission, change, data langsung ditulis ke disk, no root squash dan no all squash, mempertahankan user privilege, dan X. Instruksi B2 saya terapkan konfigurasi dengan export. Komen ini membaca file export dan menerapkannya. Sekarang saya verifikasi. Bagus, terlihat data dengan semua option yang kita set tadi. Instruksi B3 saya jalankan dan aktifkan service NFS. Ada 3 komen yang harus dijalankan. Komen pertama, start NFS server. Komen kedua, enable supaya auto start saat boot. Terlihat created symlink berarti survive akan auto start. Komen ketiga, cek status survive. Status menunjukkan active excited. Dengan warna hijau, NFS server sudah berjalan dengan baik. Sekarang setelah NFS server berjalan, baru kita konfigurasi firewall. Ini penting supaya service sudah aktif dulu. Oke, sekarang saya konfigurasi firewall untuk membuat port NFS. Sukses, survive NFS sudah ditambahkan. Sukses, oke. Sukses, sekarang reload firewall untuk menerapkan perubahan. Perfect, semua service sudah ditambahkan ke firewall. Bagian B selesai, server sudah siap dan firewall sudah dikonfigurasi dengan benar. Sekarang bagian C, konfigurasi klien. Sekarang saya sudah di mesin CentOS Client, ini adalah VM yang berbeda dari server. Login berhasil di client. Instruksi C2 saya install NFS util di client. Oke,
Oke, instalasi selesai. Di sini tadi saya ada problem di mana tidak bisa menghubungkan klien ke server, begitupun sebaliknya. Nah, setelah saya mengubah ke bridge adapter, IP server saya berubah dari 10.0.2.15 menjadi 192.168.1.7. IP 192.168.1.7 adalah IP dalam network rumah saya, yang berarti server dan klien sekarang bisa komunikasi. Perhatikan juga hostname berubah menjadi 192, itu normal karena DHCP memberikan hostname berdasarkan IP. Sekarang saya start virtual machine CentOS client untuk tes koneksi ke server. Di sini saya sudah mengoneksinya tadi dan pinnya berhasil, klien bisa komunikasi dengan server. Sekarang saya tes dengan Somut untuk melihat share dari server, dan di sini muncul export list for 192 dengan data server NFS sudah terlihat dari klien. Di sini IP address klien saya adalah 192.168.1.8/24, sedangkan IP address di CentOS server saya adalah 192.168.1.7/24. Selanjutnya saya cek dulu IP address klien saya. Di sini alamat IP address klien saya adalah 192.168.1.824. Selanjutnya kita tes koneksi ke server. Sebelum mounting saya akan tes ini apakah klien bisa komunikasi dengan server. Saya tes ping ke server dengan IP 192.168.1.7. Nah, ping berhasil dengan 0 paket loss. Klien bisa komunikasi dengan server. Instruksi C3 saya buat directory mount pane. Nah, directory sudah ada dan siap digunakan. Sekarang instruksi C4 saya akan mounting directory dari server. Sebelum mount saya cek dulu apakah server NFS terlihat dari klien dengan command summon. Nah, server dengan IP 192.168.1.7 terlihat dan share data juga terdeteksi dengan akses untuk semua host dengan tanda bintang ini. Sekarang saya lakukan mounting sesuai instruksi. Saya ganti IP server dengan IP server yang sebenarnya, yaitu 192.168.1.7. Nah, selanjutnya kita harus verifikasi bahwa mounting benar-benar berhasil. Saya verifikasi dengan command df untuk melihat disk usage. Terlihat 192.168.1.7 data termount di sini. Dengan total space 31 GB, sudah terpakai 4,8 GB, sisa 26 GB, usage 19%. Saya juga bisa komen untuk mount untuk melihat detail lebih lengkap. Terlihat mount point dengan lengkap dengan type NFS 4 menggunakan NFS version 4 dan option RW read accent dan versi 4.1. dengan mounting berhasil dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita ke bagian 5, tes akses file. Sekarang instruksi C5 saya akan tes akses file di directory /mnt/nfs. Pertama saya lihat isi directory mnt nfs yang baru saya di mount. Kita clear. Total 0, dikarenakan masih kosong karena belum ada file yang dibuat. Yang tes kedua adalah write dari klien. Kita harus membuktikan bahwa klien tidak hanya bisa read tetapi juga bisa write, menulis file ke server. Saya akan buat file test dari klien. Teks terprint ke layar dengan file berhasil buat, tidak ada error, permission denied, berarti kita punya write access yang benar. Untuk tes 3, verifikasi file di klien. Sekarang saya cek apakah file benar-benar tersimpan. File test client.txt muncul dengan size 50 bytes sesuai panjang teks yang kita buat. Owner root karena kita buat pakai sudo. Permission rwrr bisa dibaca sama user, hanya owner yang bisa write. Dan ini ada waktu file dibuat. Saya baca isi file untuk memastikan. Nah, di isi file sesuai dengan yang kita tulis, klien berhasil read dan write. Selanjutnya kita kembali ke virtual machine di yang server.
Kita harus verifikasi di server bahwa file yang dibuat klien benar-benar masuk ke server tersimpan di directory data. Saya kembali ke CentOS server ini dengan IP 192.168.1.7 dan cek directory data. Nah, isi file sama persis dengan yang kita tulis di klien. Ini membuktikan bahwa yang pertama, file yang dibuat di klien langsung tersimpan di server. Yang kedua, tidak ada data loss atau corruption. Yang ketiga, sinkronisasi file berjalan real time. Dan yang keempat, NFS server kita berfungsi dengan sempurna. Nah, sekarang saya tes sebaliknya untuk membuktikan sinkronisasi dua arah. Saya buat file baru dari server. File dibuat di server, cek apakah muncul di data. Sekarang ada dua file. Yang pertama, test client txt, dibuat dari klien 552, dan yang kedua, test server txt, baru dibuat dari server 0603. Nah, sekarang kita ke virtual machine klien. Sekarang saya kembali ke klien dan cek apakah file dari server muncul. Nah, file server txt yang dibuat di server langsung muncul di klien. Kedua file sekarang terlihat. Ada test client txt dan test server txt yang baru kita buat tadi. Saya baca isi file dari server ini. Halo dari server NFS. Ini file sama persis dengan yang ditulis di server. Ini membuktikan yang pertama sinkronisasi real time, yang kedua file dari server langsung muncul di klien, yang ketiga sinkronisasi dua arah berfungsi sempurna, NFS bidirectional sync berhasil. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan semua instruksi tugas 2 dengan benar dan lengkap. Oh iya, saya juga ingin share troubleshooting yang saya alami selama mengerjakan tugas ini. Yang pertama masalah IP, yang kedua smooth error. Nah, saya berharap tutorial ini bisa membantu teman-teman semua yang mengerjakan tugas yang sama dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang NFS server. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan dapat nilai yang terbaik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dokumentasikan setiap langkah dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.